Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini ketemu lagi bersama Terapi di podcastnya Sumek.co. Oke, nah hari ini kita akan kembali ngobrolin tentang BPJS Kesehatan. Khususnya hari ini kita akan ngomongin tentang mobil JKN, kemudian pengaduan dari peserta JKN ke misalnya ada di Paskes seperti itu, ada keluhan. Nah, hari ini kita akan bahas seperti apa terus prosedurnya, kemudian tahapan-tahapannya, dan pastinya ada solusi dari teman-teman dari BPJS. Baik, di sini di studionya Sumek.co sudah ada Mbak Fitriani ya, yang merupakan staf mutu layanan fasilitas kesehatan. Kemudian ada Mas Ihsan, staf penanganan pengaduan pengaduan peserta di rumah sakit. Oke, selamat sore Mas Ihsan ya. Mas Ihsan ya. Kemudian Mbak Fitri. Sore. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, bisa sedikit disinggung Mbak Fitriani mungkin ya, fasilitas kesehatan itu apa saja misalnya? Rumah sakit, kemudian Jadi kalau di kantor cabang Palembang itu kita memiliki fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan jumlah totalnya itu 448 yang terdiri dari klinik Pratama, puskesmas, dan dokter praktek mandiri dan dokter praktek gigi. Ya. Dan kalau satu lagi yang untuk lanjutannya itu fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu seperti rumah sakit dan klinik utama dengan jumlah 49 Paskes. Itu untuk wilayah kerja kantor cabang utama, Kak. Oke. Nah, ke wilayah kerja kantor utama cabang Palembang ya? Iya. Termasuk daerah Ogan Ilir ya? Iya, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin. Oh, jadi totalnya tadi di seluruh wilayah itu ada sekitar berapa? 448 untuk FKTP dan 49 untuk FKRTL-nya. Iya, jadi peserta JKN misalnya bisa ke sana ya? Iya, itu sudah bekerja sama. Iya, betul. Kemudian Mas Ihsan, kalau tugasnya sendiri seperti apa Mas? Kalau misalnya? Kalau Ihsan sendiri sebagai BPJS 1, jadi kami langsung datang ke rumah sakit, melihat pelayanan di rumah sakit itu gimana kan, sudah sesuai atau belum kan, untuk dari pasien sendiri atau peserta sendiri selama melakukan pelayanan itu ada IRB atau enggak. Dan juga kami ini keliling nanya ke pasien langsung di rawat jalan maupun di rawat inap. Jadi kan kalau misal ada pasien mungkin ada kendala atau ada yang ingin disampaikan atau butuh informasi, jadi kan tidak terlalu susah lagi untuk sekarang. Karena kan kami kan langsung terjun ke rumah sakit. Iya, oke. Jadi setiap hari berkunjung nih dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, yang menjadi tanggung jawabnya Mas Ihsan. Betul sekali. Nah, katanya baru-baru ini kan ada semacam peningkatan layanan terkait dengan penggunaan teknologi yang terbaru seperti itu. Betul. Jadi sekarang kan kalau kita sebenarnya kalau untuk aplikasi mobile JKN ini kan sudah ada lama. Cuman kalau untuk pemanfaatan itu kurang. Jadi untuk sekarang kalau misal pasiennya pengen berobat, itu diwajibkan atau disarankan lebih utama menggunakan aplikasi mobile JKN untuk mengambil antriannya. Oke, mulai jadi dari pendaftaran dari puskes ataupun rumah sakit semua pakai mobile JKN. Oh, jadi sekarang misalnya kalau kita ke Paskes gitu ya, untuk pendaftaran kan biasanya kan ambil nomor antrian dulu gitu kan. Tapi sekarang lewat itu ya. Dari aplikasi mobile JKN bisa kita juga bisa ngambil bisa ngambil antrian juga satu hari sebelum bisa. Jadi kan kalau misalnya kita besok pengen kontrol atau pengen berobat, hari ini ngambil antriannya bisa. Jadi kan kita kan sudah tahu nih, oh dokternya dokter apa, terus juga kita mau ke poli apa kan. Karena kan kalau misal kita langsung datang ke rumah sakit atau ke puskes, kadang kita nggak tahu nih, dokter ini prakteknya hari apa aja dan juga jam berapa kan. Jadi niat kita pengen datang pagi, datang biar cepat selesai pelayanan, nggak taunya dokternya sore kan praktek kan. Jadi kan salah ya. Jadi kan kita nunggu lama lagi atau bolak-balik, jadi kan waktunya terbuang itu. Jadi kan dengan adanya aplikasi mobile JKN ini kan kita kan terbantu lah kan mempercepat mutu layanan kita.
Wah, Iya. siapa nih yang bisa jelasin, Mbak Fitri atau Mas Iksan? Mobil JKN ini kan aplikasi ya. Nah, Iya, untuk betul. dapetin aplikasi ini dari mana gitu? Oh, jadi kita bisa download di Play Store. Di itu. Play Store ya, Iya, atau di Play iOS Store, juga, di App iOS Store juga ada. bisa. Oke. Jadi nanti kalau setelah kita download itu mengisi datanya, Hmm. mulai dari nick, nanti nomor telepon, nanti ada verifikasinya juga. Jadi verifikasi itu dari nomor telepon, dan dipastikan untuk penginstalannya itu internetnya ada dan memiliki pulsa. Oh gitu. Iya, sebenarnya bukan hanya mobil JKN, Kak. Kalau untuk kemudahan akses di BPJS sekarang, ada beberapa yang sudah dikembangkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan percepatan akses layanan dan kemudahan untuk peserta. Itu ada khusus untuk di rumah sakit. Yang terbaru ini ada 3. Jadi yang pertama itu ada validasi biometrik. Jadi kalau yang pertama, yang kedua untuk mobil JKN sudah dijelaskan Pak Ihsan tadi, yang ketiga ada iCar juga. Nah, jadi kalau untuk validasi biometrik ini untuk verifikasi apakah peserta yang berkunjung itu sesuai. Kalau zaman dulu kan kita masih harus mencetak SEP eligibilitas kan, terus tanda tangan pesertanya. Nah, kalau dengan sekarang dengan adanya validasi biometrik, peserta-peserta yang akan berobat itu dia bisa langsung melalui Prista. Jadi kalau Prista itu perekaman wajah. Jadi pasiennya datang, nanti wajahnya langsung direkam. Itu tidak memerlukan waktu yang lama, cukup 3 detik saja. Jadi ada kamera semacam ada itu. kamera nanti akan scan wajah. Iya, scan wajah. Jadi kan kalau peserta yang sudah mengambil antrian di mobil JKN itu, kita harapkan itu dia memperoleh manfaat-manfaatnya untuk peserta itu jadi mudah, cepat, dan setara. Jadi kalau mudah itu maksudnya, jadi peserta itu bisa mengambil antrian bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa sambil masak. Oh nih saya besok mau berobat, saya ambil antrian hari ini. Tinggal buka handphone. Iya, tinggal buka handphone. Iya, aplikasi mobil JKN-nya. Jadi bisa kita memilih dokter siapa yang akan kita kunjungi dan waktu kunjungannya kapan. Nah, itu mudah. Kalau cepat itu membersihkan waktu tunggunya, Kak. Jadi kalau zaman dahulu itu kan peserta JKN itu harus antri dari subuh ya. Iya, benar. Dari pagi-pagi subuh. Nah, kalau sekarang setelah kita mengambil nomor antrian itu ada estimasi pelayanannya nanti. Jam berapa misalnya jam berapa akan kita misalnya besok besok dokternya dari jam 8 sampai jam 10. Ternyata kita dapatnya jam 9. Jadi kita nggak perlu lagi datang subuh-subuh. Jadi cukup jam 8 1 jam sebelum. Jadi kita sudah bisa check in. Nah, di sini juga mobil JKN bisa check in di jarak radius 1 km. Iya, jadi kalau pasien sudah dekat atau 1 jam sebelum, dia harus diingatkan itu memang harus check in. Jadi rumah sakit bisa mengetahui nanti kalau pasiennya akan datang. Iya, pasiennya akan datang, dan rumah sakit tidak lagi bertumpuk ya Pak ya di ruang tunggu yang banyak itu kan, nggak perlu. Nah, jadi efektif, waktu tunggunya menjadi lebih cepat. Nah, kalau setara itu peserta itu mendapatkan kepastian tadi waktu tunggunya, jadi tidak perlu nunggu dari pagi subuh tadi. Jadi mudah, cepat, dan setara. Itu yang kami harapkan dengan adanya penggunaan mobil JKN. Iya. Yang pastinya kan kalau dulu mungkin ada jalur-jalur belakang ya kan. Zaman dulu ya. Dulu kan dapat nomor antrian. Kok ini baru datang dapat nomor antriannya sudah dekat. Mungkin ya, kalau sekarang sudah digitalisasi. Sama, iya, ya. Jadi semuanya sama, setara. Mudah mengambil antriannya, cepat waktu tunggunya, dan tidak ada diskriminasi lagi. Gitu ya. Tapi nih kalau Mas Ihsan kan sering ke rumah sakit, hampir tiap hari ya ke rumah sakit ya. Masih banyak apa sudah paham gitu apa peserta JKN-nya tentang penggunaan ini? Atau memang ada edukasi dari Mas Ihsannya kepada peserta JKN itu untuk menggunakan aplikasinya? Ya, jadi kalau di rumah sakit khususnya di bagian pendaftaran itu kan
Iksan kan biasa standby situ. Jadi kalau misal ada pasien berobat pakai layanan BPJS, ditanya dulu nih, oh sebelum ibunya berobat pakai BPJS atau umum. Kalau misalnya BPJS ditanya dulu, oh ibunya sudah ada aplikasi mobile JKN atau belum. Jadi kalau misalnya sudah ada, kami bantu daftar, kami bantu ambil antriannya kan. Jadi kalau misal pasien itu belum memiliki aplikasi mobile JKN, nanti kami arahin untuk di-download terlebih dahulu. Jadi kalau misal pasiennya ada kendala untuk daftar ataupun lupa kata sandi, nanti bisa kami bantu. Jadi kan untuk aplikasi mobile JKN itu kami bantu sampai peserta itu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Sebenarnya gampang ya penggunaannya? Sebenarnya gampang. Sebenarnya kan kalau untuk sekarang, kalau misalnya sudah ada aplikasinya nih di handphonenya sudah ada, terus apalagi misalnya masukin nick atau seperti apa? Iya, nanti tinggal login masuk nick dengan kata sandinya. Jadi tidak terlalu susah sih. Mungkin kalau untuk orang yang belum ngerti terlihat susah ya. Tapi kalau orang yang sudah ngerti, oh ternyata gampang nih kan, lebih mempercepat kan. Itu ya. Oke. Jadi nggak harus sebenarnya nggak perlu takut juga ya peserta JKN ya, bahwa penggunaan teknologi ini ya untuk mempercepat proses berobatnya sendiri gitu. Kemudian ke paskesnya sendiri dengan adanya fasilitas ini gimana Mbak Putri? Oh, jadi kalau untuk selain untuk peserta mobile JKN ini ada juga manfaatnya untuk si paskesnya, fasilitas kesehatannya. Jadi yang dulunya waktu tunggunya lama jadi menumpuk di sana kan, peserta-peserta kita menumpuk, sekarang tidak ada penumpukan lagi di sana. Iya. Di ruang tunggu. Tunggunya jadi sepi. Sepi ya, tapi ya tinggal yang misalnya sudah mendekati dipanggil seperti itu, mereka tunggu sebentar kemudian itu ya. Karena mereka tidak perlu lagi datang pagi-pagi untuk mengambil antrian. Kalau antrian. kan harus nunggu berapa jam. Akhirnya di ruang tunggunya jadi crowded. Betul Kak, jadi menumpuk. Nah, dan satu lagi, jadi kalau kita peserta yang sudah check-in itu si rumah sakit sudah bisa melihat berapa jumlah yang akan berkunjung di paskesnya, bisa di FKTP maupun di FKRTL. Dan juga rumah sakit bisa menyiapkan data-data atau berkas-berkas yang akan peserta yang akan hadir. Jadi nanti pesertanya sudah hadir, itu peserta sudah siap untuk administrasinya. Iya. Berarti sudah dicetak, kemudian tinggal panggil. Ya? Iya. Kalau yang langsung ke poli berarti tinggal menunggu di poli. Tinggal nunggu di poli. Iya. Oke. Nah itu apa? Kalau misalnya nih, kan kadang-kadang kita kan sudah ambil antrian di lewat mobil JKN-nya. Iya. Terus ternyata ada halangan seperti itu, mungkin karena hujan jadi tidak bisa ke paskesnya gitu. Tidak jadi berobat ya. Tidak jadi berobat ya. Itu gimana Mbak? Nah itu juga untuk kemudahan mobil JKN ini kita bisa ada menu di fiturnya itu menu batal antrian. Jadi kita bisa peserta bisa membatalkan untuk kunjungan, misalnya hari itu tidak bisa. Nah peserta batal dan bisa ambil lagi antrian untuk misalnya untuk besok atau untuk lusa hari berikutnya. Iya. Dan itu tidak jadi masalah gitu. Iya, yang penting kita udah batalkan. Iya, jadi rumah sakit tahu peserta ini tidak jadi hadir. Oke, nah kalau misalnya tidak dibatalin kan rumah sakit jadi menunggu, Mbak. Iya, rumah sakit jadi menunggu. Ya. Sebenarnya kalau rumah sakit itu kan itulah ada fitur check-in tadi Kak. Jadi peserta walaupun dia sudah ada kode booking, misalnya peserta sudah ambil antrian, dia sebenarnya sudah dapat kode bookingnya, sudah dapat nomor antrian. Tapi kalau pasiennya belum check-in, nah check-in itu sama seperti kita misalnya mau naik pesawat, berarti di saat check-in itu sudah pasti pesertanya sudah hadir. Nah jadi sebenarnya kalau untuk mobil JKN, peserta sudah tahu estimasi waktu dilayani, pesertanya datang, dia pasti diarahkan nanti di KTP kita atau di FKRTL itu untuk di rumah sakit itu untuk check-in. Jadi rumah sakit sudah bisa memperkirakan kan pesertanya sudah hadir. Nah kayak gitu. Mas Iksan ini kan banyak di lapangan ya, lebih banyak kayaknya ya dan Mbak Fitri ya. Betul. Pernah nggak misalnya ketemu dengan peserta JKN yang ternyata dia tidak punya handphone seperti itu, sehingga kesulitan mengakses aplikasi mobile JKN. Sebenarnya kalau untuk aplikasi mobile JKN ini
diwajibkan atau diharuskan orang yang punya HP. Jadi kalau misal ada pasien atau peserta yang HP-nya ada support atau tidak punya HP, itu masih boleh untuk daftar melalui onsite rumah sakit. Jadi masih tetap daftar manual. Iya. Kirain tadi tidak bisa berobat jadi. Bisa. Jadi tetap bisa. Iya betul, tetap bisa. Tapi kalau memang punya perangkatnya sebaiknya menggunakan Itulah di awal biasa kan Iksan kan selalu nanya ibunya ada handphone belum, sudah di download belum. Kalau nggak ada kan ya sudah kan, nggak bisa maksain juga kan. Iya. Berarti bukan berarti tidak bisa berobat menggunakan kartu ini ya, kartu JKN-nya gitu. Iya, tetap bisa. Mungkin ada fitur-fitur lain lagi yang ada di aplikasinya, mungkin yang apa sifatnya memudahkan peserta kemudian memudahkan paskesnya sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk fitur di aplikasi mobile JKN, kadang kalau kita pengen berobat kan kadang lupa bawa kartu BPJS ataupun kita itu yang sering tuh. Sering kejadian. Karena kan kita kan pengen tiba-tiba misalnya ke IGD ini kan nggak sempat bawa dompet. Tapi untuk sekarang kita kalau pengen berobat kalau lupa bawa kartu BPJS-nya, sekarang sudah ada kartu digitalnya dari aplikasi mobile JKN. Jadi cukup nunjuki kartu digital itu sudah bisa berobat. Bisa diperlihatkan mungkin. Oh iya boleh. Oke. Misalnya di sebelah mana tuh? Jadi di sebelah bawah sini, di sini ada tulisan kartu. Kartu nanti diklik, nanti keluar nih kartu BPJS elektronik kita. Digitalnya. Gitu ya. Kalau sekarang bisa juga selain digital bisa pakai KTP juga udah bisa. Tinggal Jadi nggak nunjukin. perlu nunjukin KTP pasti dilayani. tetap atau nik. ada nicknya. Iya. Dan juga kalau misal kita bingung nih, oh BPJS kita nih kelas berapa ya, terus juga segmen apa, atau dari perusahaan atau dari pensiunan atau BPJS yang mandiri. Nah di aplikasi mobile JKN juga itu ada info peserta. Jadi di situ kita bisa melihat nih, oh ternyata BPJS kita ternyata kelas 1 nih dari tanggungan orang tua kan sebagai PNS. Jadi kalau kita ditanya BPJS kita kelas berapa kan kita kan tinggal nunjukin aja aplikasi mobile JKN. Dan juga kalau misal kita pengen pindah vaskes tingkat pertama di aplikasi mobile JKN juga bisa, nggak harus ke kantor. Jadi kan sekarang sudah digital semua. Jadi tinggal tek dan pindah paskes gitu ya. Nah, kalau untuk paskes mobile JKN itu banyak menunya sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya kita di luar kota, nah kita kan nggak tahu nih di sini ada rumah sakit apa saja yang ada di wilayah daerah terdekat kita. Nah di sini kita bisa di mobile JKN bisa kita lihat di infonya itu paskes yang terdekat, rumah sakit yang terdekat di kita itu akan muncul rumah sakitnya, daftar rumah sakitnya, berapa radius jaraknya nanti ada di situ. Nah dan kita juga punya jadi itu telekonsultasi untuk dokter secara daring, untuk dokter di FKTP. Jadi kita misalnya nih nggak ada yang nganterin, kepala pusing, tapi udah tahan lagi, kita bisa chat. Jadi kita bisa masuk, kita pilih menu dokternya siapa yang kita pilih. Setelah itu kita klik, dia akan muncul dokternya dan menuliskan keluhan-keluhan kita, misalnya kepala pusing, sakit perut, demam, batuk. Nanti di sana akan jawab oleh dokternya. Penanganannya apa? Nanti kalau memang diperlukan obat, tinggal ambil obatnya di paskesnya. Misalnya, dititip misalnya dengan atas nama siapa, bisa juga jadi telekonsultasi. Bukan hanya untuk konsul daring, antrian seperti itu. Iya, bisa juga untuk telekonsultasi untuk di FKTP dokternya, untuk dokter FKTP. Dan sebenarnya kita juga ada iCare. iCare itu atau dalam aplikasi itu ya? Di aplikasi ini ada JKN. aplikasinya iCare ini. Nah, info riwayat pelayanan. Oke, benar ya. Iya, yang ini. Jadi iCare ini info riwayat pelayanan. Jadi iCare ini kita bisa melihat riwayat penyakit kita yang sudah kita berobat dalam 1 tahun. Misalnya ini sebenarnya lebih mempermudah untuk menegakkan diagnosa di rumah sakit atau di FKTP. Jadi misalnya peserta ini berobat di FKTP.
di A. Nah, dia juga setelah di rumah sakit, dokter di rumah sakit bisa melihat semua riwayat pelayanannya itu dalam 1 tahun bisa dilihat. Misalnya dia pernah berobat di rumah sakit yang lain, jadi online semua riwayatnya. Jadi mempermudah penegakan diagnosanya secara cepat. Nah, kita juga peserta juga bisa melihat. Oh ternyata saya berobat terakhir bulan ini. Oh saya udah lama nih nggak sakit kayak gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Bagi BPJS Kesehatan alhamdulillah. Bagi peserta juga alhamdulillah. Iya kan? Iya. Iya betul. Karena kan artinya kan tidak semua orang kan maunya sakit, maunya sehat-sehat. Iya. Gitu ya. Nah dan kalau untuk yang sehat bisa juga mau BJKN ini. Di sini ada screening riwayat kesehatan. Jadi bisa antisipasi. Jadi mendeteksi di awal untuk kita untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah nanti kalau kita memiliki resiko berarti kita bisa ke FKTP atau ke Paskes lanjutan. Iya. Jadi kita dari awal kita sudah bisa melakukan pola hidup sehat untuk pencegahan sebelum terdeteksi. Ada panduan juga misalnya untuk pola hidup sehat, ada tips-tips seperti itu juga? Tidak ada? Iya, sebenarnya kalau pola hidup sehat itu yang penting kita di mobil, aplikasi mobil JKN. Oh sebenarnya ada juga di sini, ada informasi tentang edukasi-edukasi. Sebenarnya ada di sini, jadi ada panduan-panduan juga dan info program. Nah di sini sudah lengkap ya, sudah full ya bukan? Iya. Tentang fasilitas, tentang pelayanan kesehatannya, tentang Jadi peserta tinggal buka-buka aja. Atau apalagi di web BPJS Kesehatan sudah banyak edukasi-edukasinya, tentang gimana pola hidup sehat. Kalau screening itu sebenarnya ya bisa juga mencegah resiko untuk penyakit-penyakit kronis seperti jantung, DM, apakah kita memiliki risiko atau tidak. Jadi kita sudah bisa berkonsultasi ke dokter yang ada di Paskes. Bagaimana sebenarnya untuk supaya kita deteksi awal lah, jangan sampai kena penyakit tersebut gitu fungsinya. Termasuk di aplikasinya ada notif nggak kalau misalnya belum bayar gitu? Oh iya, jadi kalau misalnya ada juga. Bukan notif belum bayar. Di saat kita melakukan pengecekan tidak aktif kartu. Iya, dan misalnya iurannya belum dibayarkan untuk beberapa bulan gitu ya. Iya, ada menunya juga untuk mengecek iuran, berapa iuran enggak kan. Jadi ada diingatkan pesertanya ya, terutama peserta mandiri ya. Iya, yang mandiri yang bayar tiap bulan kan. Kadang kan peserta mandiri ini kan kadang lupa atau belum bayar kan. Jadi kan ada tunggakan. Nah di aplikasi mobile JKN ini juga kita bisa ngecek berapa bulan kita belum bayar, berapa jumlahnya. Jadi kalau misal tunggakan kita sudah lama nih, kita sudah bertahun-tahun nih, misal 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan ini hanya dihitung cuma 24 bulan. Iya, 2 tahun saja. 2 tahun. Program-program ini. Jadi kalau misal tunggakan kita 5 tahun, yang terhitung cuma 2 tahun. Dan juga kalau misal tunggakan kita sudah besar nih, kita nggak sanggup bayar langsung kan. Kalau di aplikasi mobile JKN itu ada fitur rehab, pembayaran bertahap. Oh, juga bisa nyicil. Bisa dipakai lewat itu juga belum? Aplikasi juga kan. Jadi tidak. Kalau mungkin selama ini ada peserta JKN yang berpikiran bahwa untuk ikut program itu harus ke kantor. Gitu ya. Tapi sebenarnya lewat ini juga bisa. Pendaftaran baru juga bisa. Dan juga kalau misal kita ada keluhan atau butuh informasi kan dari aplikasi mobile JKN juga kan bisa ada fitur pengaduan. Jadi kalau misalnya kita butuh informasi tentang BPJS atau ada kendala keluhan di rumah sakit atau di Paskes tingkat pertama kan bisa juga kita bikin pengaduan di aplikasi mobile JKN. Jadi kan kita nggak bingung lagi nih mau ngelapor kemana dan juga nggak harus ke kantor. Tinggal disampaikan keluhan. Cukup dari hati kan bisa dari aplikasi mobile JKN. Terus follow up-nya? Follow up-nya nanti kan dari pengaduan peserta kan nanti masuknya ke sistem kami nih BPJS. Dari sistem kami kan bisa tahu nih peserta ini
pelayanannya di rumah sakit mana atau di vaskes mana kan. Jadi kan bisa kami konfirmasi nih ke rumah sakit. Oh, ini kenapa bisa ada keluhan nih dari rumah sakit, dari pasien kan, biar bisa cepat ditindak lanjut kan. Jadi kan pasien itu kan kalau ada keluhan bisa cepat diselesaikan. Oke, pastinya ini menarik ya, karena kalau misalnya ada peserta JKN yang masih berpikiran untuk berobat itu susah, kayaknya enggak lagi ya. Karena sudah ada aplikasi mobil JKN yang bisa memudahkan peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan mulai dari paskes tingkat pertama sampai lanjutan. Iya. Oke, nah itulah tadi perbincangan kita dengan Mas Iksan dan Mbak Fitriani. Fitriani ya, benar ya? Betul. Takut salah. Mudah-mudahan ya informasi tentang mobil JKN yang saat ini sudah banyak diterapkan ya, mulai dari paskes dapat memudahkan peserta JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oke, nah jadi sekarang itu kalau misalnya peserta JKN ingin berobat tidak perlu antri, terus sudah bisa mengetahui ya kapan jadwal dokternya, kemudian kapan harus pergi ke paskesnya. Nah, Mbak Fitri sama Mas Iksan, jadi mobil JKN ini itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi mobil JKN, semua layanan JKN KIS dalam satu genggaman, semuanya ada. Jadi cukup dengan satu genggaman, semua layanan bisa diakses. Oke. Iya. Cukup pakai jempol. Selesai. Tapi pastinya harus ada apa tuh? Koneksi internet juga. Iya. harus pastikan internetnya ada. Okay. Iya, betul. Baik, nah itulah tadi obrolan kita tentang layanan mobile JKN yang memudahkan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik, Mbak Fitriani, Mas Iksan, terima kasih sudah hadir di Sumek.co. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.